Selamat sore adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini, kenalin, namaku Kak Oriza, akan memandu jalannya acara hari ini. Nah, acara hari ini adalah temanya tentang pajak. Nah, sebelumnya, siapa yang tahu arti pajak? Ada yang tahu? Nggak tahu deh. Pernah dengar gitu aja deh. Ada yang pernah dengar? Ya, bagus. Ada yang pernah dengar di McDonald, KFC. Nah, bener banget itu. Oke, lanjut ya. Sekarang aku mau tanya, ini peta mana sih? Ya, bener. Ini peta Indonesia. Nah, bisa dilihat kan? Luas banget ini Indonesia. Ada yang tahu nggak luasnya itu berapa? Luas negara kita, negara Indonesia itu sebesar 1905 juta kilometer persegi. Gede banget kan? Pastinya dong. Terus aku tanya lagi nih, jumlah provinsinya berapa? Nah, benar, 34. Banyak kan? Terus suku bangsanya ada berapa? Suku bangsa di Indonesia itu ada 1340. Itu baru sekitar, belum jumlah pastinya. Udah tahu kan luasnya, jumlah sukunya, itu aja udah memberikan informasi bahwa Indonesia itu negara yang kaya, yang punya kebudayaan yang banyak. Nah, seperti itu ya. Istimewanya Indonesia apa sih? Pasti dong ada istimewanya ya. Punya pulau banyak, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Banyak banget. Nah, siapa nih yang cinta Indonesia? Ayo ngaku, siapa yang cinta Indonesia? Siapa yang sayang terhadap negara kita ini? Semuanya wajib ya, harus. Oke, yang ketiga, kita lihat gambar yang ketiga. Nah, ini ada beberapa masalah yang ada di negara Indonesia. Salah satunya nih, sekolah rusak. Nah, atap-atapnya bocor. Adik-adik di sini jadi belajarnya kurang maksimal. Lalu ada kemacetan yang terjadi di Jakarta misalnya kan ya. Lalu ada infrastruktur kurang. Seperti nih, ada kakak-kakak sebayalah ya dengan kalian yang ke sekolah itu harus lewat jembatan, dan jembatannya tuh nggak layak banget, membahayakan. Apa kalian pernah kayak gitu berangkat sekolah? Enggak kan? Nah, lalu ada listrik di pelosok belum ada, dia belajar cuma pakai lilin. Itu nggak hanya 1 hari, nggak hanya 2 hari, itu sehari-hari seperti itu karena mereka belum punya listrik yang mengalir ke rumahnya. Yang kelima, ada banyak pengangguran, ada jalanan rusak, jadi laju truk terganggu, transportasi terganggu, lalu rumah kumuh. Nah, ini banyak kita temui di daerah perkotaan. Lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan? Kita bisa apa sih? Nah, adik-adik semuanya bisa apa sih untuk membantu negara kita ini? Nah, benar. Jadi sekolah yang rusak harus dibangun. Nah ya, jembatan yang putus harus dibangun lagi. Benar banget itu, untuk membantu mereka-mereka yang kurang gitu ya. Lalu dari mana uangnya? Ayo, dari mana? Ada yang tahu nggak dari mana uangnya? Apa pemerintah cukup untuk mendanai semua ini? Apa pemerintah Pak Presiden cukup untuk mendanai semua kebutuhan Indonesia ini? Nah, lalu dari mana? Apa dari jual sumber daya alam? Bisa jual sumber daya alam? Nah, kita lihat nih, Freeport itu dulu sebelum tahun 2018, saham kita di Freeport itu hanya sebesar 9,34%. Dikit sekali kan? Dan selebihnya itu milik negara asing, padahal itu sumber daya kita. Nah, alhamdulillahnya tahun 2018 Indonesia bisa mengambil alih sebesar 51,23% saham Freeport. Nah, kita bisa mandiri nih dengan sumber daya ini. Lalu dari mana lagi nih uangnya? Apa dari hutang? Aduh, hutang negara kita banyak banget. Nah, tercatat nih, Bank Indonesia mencatat hutang Indonesia pada tahun 2020 ini sudah mencapai
6.074 triliun. Bayangkan, banyak banget kan, triliun ini. Banyak banget. Nah, terus bagaimana kalau dari pajak? Ayo, gimana kalau dari pajak? Bisa nggak sih pajak membiayai semua ini? Nah, jawabannya ada di slide selanjutnya. Nah, di sini tercantum di APBN tahun 2020, pajak ini penyumbang terbesar pendapatan negara Indonesia. Berapa sih proporsi pajak untuk pembangunan di Indonesia? Nah, pajak itu ternyata menyumbang 83,5% untuk pendapatan negara kita. Cukup banyak kan? Nah, maka dari itu, jika pencapaian pajak kita maksimal, nah, negara kita bisa mandiri, bisa berdiri di kaki kita sendiri, kita bisa memajukan perekonomian Indonesia lebih baik lagi, memeratakan kemakmuran warga Indonesia lebih banyak lagi. Nah, untuk apa saja nih pajak? Nah, yang pertama ada untuk infrastruktur. Kayak tadi jalannya rusak, kita benerin, bisa bangun tol, bisa bantu rumah bersubsidi. Nah, seperti itu untuk infrastruktur. Selanjutnya bisa untuk kesehatan. Nah, kesehatan ini berupa BPJS, layanan kesehatan untuk masyarakat, dan bisa juga pada akhir-akhir ini COVID. Nah, membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena COVID. Selanjutnya adalah untuk pendidikan. Nah, kalau pendidikan ini mengambil alih 20% dari APBN. Pendidikan ini buat apa aja sih? Nah, yang tadi sekolah rusak, pemerintah membantu membangun, seperti itu. Untuk buku-buku, pelajaran, untuk guru, untuk rumah guru yang tinggal di pelosok-pelosok, untuk bantuan seperti itu. Jadi pajak ini sangat penting bagi kehidupan dalam bernegara. Nah, yang terakhir, lalu kita dapat mengambil kesimpulan kan, pajak itu apa sih sebenarnya? Nah, ada yang mau usul pajak itu apa sebenarnya? Bagus. Ya, betul sekali. Pajak adalah tulang punggung bagi pembangunan suatu bangsa. Jadi pajak itu merupakan salah satu penopang dari kehidupan kita dalam berbangsa, dalam menjalankan kebangsaan kita. Jadi menjalankan keseharian kita di negara ini, seperti itu. Nah, di sini juga ada nih kutipan-kutipan bahwa membayar pajak kita harus bangga. Membayar pajak wujud cinta tanah air. Membayar pajak adalah wujud bela negara untuk Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik udah tahu kan pentingnya akan pajak itu. Nah, baik. Untuk terakhir, kalimat penutupnya, kita harus sama-sama ya bilang, pajak kuat, Indonesia maju. Nah, pajak kuat, Indonesia maju. Yeay!